Sebentar, ya saya record dulu. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, khususnya di tengah kondisi pandemi yang masih belum mereda. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, idola kita, tuntunan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini dan yang akan menyusul teman-teman termasuk ke dalam golongan yang akan diberikan syafaat oleh beliau di hari akhir nanti. Ikhwah fillah rahimakumullah, untuk hari ini topiknya adalah topik selingan. Jadi beberapa pekan kita sudah mendengarkan serunya sirah Nabi dalam khususnya di dalam beberapa pekan terakhir dalam topik besar mengenai sejarah Bani Israel. Nah, untuk malam ini sebagai selingan adalah kembali ke perbandingan mazhab, yang mana hari ini adalah perbandingan mazhab seri yang keempat. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla bisa kembali bermuajahah, tentunya dengan harapan senantiasa keberkahan, rahmah dan maghfirah berlimpah curah bagi kita semua. Karena hidup tanpa keberkahan sejatinya bukan kehidupan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' mengikuti sunnah-sunnahnya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, sebelum saya lanjut ke pembahasan perbandingan mazhab yang keempat, yakni seputar tentang ahlus sunnah wal jamaah. Karena kenapa ini harus dibahas dalam perbandingan mazhab? Karena ahlus sunnah wal jamaah akhirnya menjadi kalimat yang bisa diklaim oleh sebagian pihak dan dicabut dari pihak yang lain. Padahal entah siapa sebetulnya yang punya otoritas terkait dengan kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Adakah lembaga, kelompok, atau komunitas yang memiliki otoritas sehingga kalau si kelompok ini bilang si A tidak ahlus sunnah wal jamaah itu langsung selesai? Karena memang dia otoritatif, dia adalah kelompok yang memegang otoritas. Atau jangan-jangan memang tidak ada yang punya otoritas terkait dengan siapakah yang boleh atau yang benar seorang ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada otoritas yang mempertegas. Jadi kalau tidak ada yang memiliki otoritas, ya saya rasa tidak harus kemudian mengangkat satu sebagai ahlus sunnah wal jamaah dan menafikan yang lain sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena yang bersangkutan tidak punya otoritas terhadap hal itu semua. Jadi nanti kaitannya dengan siapakah yang punya otoritas, mendeklar, mengklaim menjadi poin penting. Baik teman-teman yang Allah muliakan, namun sebelum masuk ke pembahasan ahlus sunnah wal jamaah, biar runut, karena ini materi selang-seling, jadi tidak runut seperti sirah. Kayaknya saya perlu sampaikan beberapa kesimpulan di materi-materi sebelumnya. Teman-teman yang Allah muliakan, di materi pertama saya bahas tentang manhaj salaf. Manhaj artinya metode, salaf artinya zaman yang telah lalu. Kesimpulannya saya sampaikan sebagaimana ada dalam slide yang ditampilkan. Pertama, setiap orang atau kelompok
yang merujuk kepada sahabat, merujuk kepada tabi'in, merujuk kepada tabi'ut tabi'in dalam memahami agama Islam, baik dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, maka mereka adalah salafi. Jadi salafi itu orang atau kelompok yang komitmen dengan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Siapapun yang komitmen kepada sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, dia berhak mendeklar dirinya sebagai salafi. Maka teman-teman yang Allah muliakan, istilah salafi tidak bisa diklaim sendirian. Hanya milik satu majelis taklim misalkan, atau hanya milik satu channel TV misalkan, atau hanya milik satu asatidz tertentu saja. Istilah salafi menjadi istilah yang siapapun boleh mengklaimnya, siapapun boleh mendeklarnya, siapapun boleh menggunakannya, selama yang bersangkutan komitmen kepada sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dalam memahami agama Islam, baik urusan akidah, ibadah, maupun akhlak. Sehingga ya tidak harus kemudian ada nisbat salafi kepada kelompok kajian tertentu. Dan Allah a'lam. Yang ketiga, tidak boleh saling menafikan satu sama lain. Yang menampakkan identitas salafinya, silahkan. Jadi tidak boleh menafikan satu sama lain. Jadi kalau ada orang yang ingin mendeklar salafi, ya silahkan. Oh, saya tidak mau mendeklar salafi, tapi saya pastikan hidup saya komitmen dengan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Tapi saya tidak mau mempublish identitas saya, identitas kesalafian saya. Itu pun silahkan. Jadi bagi yang memang ingin mendeklar identitas kesalafiannya, monggo. Bagi yang tidak mau mempublish identitas kesalafiannya juga silahkan. Yang penting dua-duanya tetap komitmen kepada sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, maka dua-duanya tetap disebut salafi. Terlepas dia publish kesalafiannya atau dia tidak publish kesalafiannya. Karena bicara salafi bukan bicara publikasi, tapi bicara komitmen kepada sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mungkin nanti PR-nya adalah siapakah di antara kita yang betul-betul komitmen kepada sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka kajiannya siapakah sahabat, siapakah tabi'in, siapakah tabi'ut tabi'in. Itu kajiannya harus selesai di situ dulu. Karena jangan-jangan ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mendeklar kita ini salafi, mengikuti sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, tapi di waktu yang sama kita tidak kenal siapa itu sahabat, tidak kenal siapa itu tabi'in, dan tidak kenal siapa itu tabi'ut tabi'in. Jadi kesalafian kita, kesalafian yang didasari ketidakkenalan terhadap orang yang kita ikuti. Itu kan jadi lucu dan aneh. Celon itu jadi lucu dan aneh. Ketika kita, misalkan saya Daniel Barakah, mendeklar sebagai seorang salafi, tapi di waktu yang sama, saya tidak kenal siapa saja sahabat, saya tidak tahu siapa saja tabi'in, saya tidak tahu siapakah tabi'ut tabi'in. Maka kesalafian saya tahu ngikutin siapa nantinya. Kok bisa ngikutin seseorang atau ngikutin satu generasi, tapi kita tidak kenal dengan generasi yang kita ikut. Itu kan jadinya lucu. Dan saya rasa ini perlu pendalaman lebih lanjut terkait dengan siapakah sahabat, siapakah tabi, dan siapakah tabi'ut tabi. Maka kalau saya pribadi, teman-teman yang Allah muliakan, mengkaji sirah sahabat, mengkaji sirah tabi'in, mengkaji sirah tabi'ut tabi'in, itu menjadi kajian yang wajib. Jika ingin memahami bagaimana akidah mereka, jika ingin memahami bagaimana ibadah mereka, jika ingin memahami bagaimana akhlak mereka, yang mau tidak mau harus mengenal siapa sahabat, siapa tabi'in, dan siapa itu tabi'ut tabi'in. Jadi kajian sirahnya memang panjang. Tapi kan tidak mungkin juga dijelaskan hanya dalam 1 kali, 2 kali pertemuan. Tentu ini menjadi kontinuitas. Dan saya harap memang teman-teman bisa membuka literatur, entah itu kitab sirah sahabatnya, sirah tabi'innya, sirah tabi'ut tabi'innya, biar teman-teman bisa langsung berkenalan, langsung bermuamalah dengan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini di antara referensi barangkali yang bisa dipakai, bisa oleh teman-teman yang Allah muliakan beli misalkan, kan ini harus dibeli mau tidak mau. Itu nama kitabnya Hilyatul Aulia, yang ditulis oleh Syekh Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala. Itu buku cukup bagus menurut saya, karena isinya relatif komplit. Di situ ada sahabat, di situ ada tabi'in, di situ ada tabi'ut tabi'in. Dan itu ada, anak punya terjemahnya itu 14 jilid.
dan itu bisa jadi referensi utama dalam memahami sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jika benar-benar kita ingin disebut sebagai salafi, cari tahu siapakah generasi salafus saleh, bagaimana mereka, siapa mereka, dengan mengkaji sirah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kalau ada orang mengaku salafi, tapi di waktu yang sama tidak kenal sahabat, tidak tahu tabi'in, tidak kenal tabi'ut tabi'in, salafi mana yang kemudian diikuti oleh yang besar? Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, di materi yang kedua, saya sampaikan tentang sunnah Nabi. Ini perlu saya sampaikan juga poin-poin yang saya simpulkan dalam kajian sunnah. Yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, semua perkara yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sunnah Nabi namanya. Pokoknya semua perkara apapun itu yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sunnah Nabi. Baik ucapannya Nabi, itu sunnah Nabi. Perbuatannya Nabi, itu pun sunnah Nabi. Takrirnya Nabi, itu pun sunnah Nabi. Jadi teman-teman bisa kaji lebih lanjut, takrir itu apa di materi sebelumnya. Sifatnya Nabi, itu pun sunnah Nabi. Himmah atau cita-cita Nabi, itu pun sunnah Nabi. Saya kasih analogi teman-teman, biar lebih mudah. Sunnah Danil Barkah, itulah. Sunnah Danil Barkah. Maka kalau didefinisikan apa itu sunnah Danil, maka jawabannya semua perkara yang dinisbatkan kepada Danil Barkah. Itu sunnah Danil Barkah. Kalau dinisbatkan kepada Danil Barkah, maka semuanya disebut sunnah Danil Barkah. Baik ucapan saya, perbuatan saya, persetujuan saya dalam kurung takdir, sifat saya, dan cita-cita saya, maka semuanya disebut sunnah Danil Barkah. Jika ucapannya ucapan Nabi, perbuatannya perbuatan Nabi, takdirnya takdir Nabi, sifatnya sifat Nabi, cita-citanya cita-cita Nabi, maka semua itu disebut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu sudah sangat betul. Yang kedua, tidak semua sunnah Nabi, teman-teman, itu dihukumi wajib. Kan kalau bicara ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, dan cita-cita, itu belum ada penekanan hukum. Belum ada penekanan hukum. Hukum itu yang kita kenalkan minimal ada 5. Hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, hukum makruh, hukum haram. Itu 5 hukum yang kemudian kita kenal dalam kajian-kajian fikih. Kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua sunnah Nabi, ucapan Nabi semuanya, perbuatan Nabi semuanya, persetujuan Nabi semuanya, sifat Nabi semuanya, dan cita-cita Nabi semuanya itu dihukumi wajib? Jawabannya tidak. Semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat Nabi, cita-cita Nabi, tidak semuanya dihukumi wajib atau punya penekanan hukum wajib. Tidak semua. Ada beberapa di antaranya yang hukumnya sebatas sunnah saja. Ini sunnah Nabi dengan hukum sunnah beda. Dan itu sudah dijelaskan di pertemuan kedua yang saya bahas tentang fokus sunnah Nabi. Jadi ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah saja. Ada yang hukumnya mubah. Ada yang hukumnya makruh. Ada yang hukumnya haram. Itu sunnah Nabi. Nah teman-teman yang Allah muliakan, membagi sunnah Nabi menjadi 5 hukum, ini perlu menjadi catatan penting, ini jangan sampai ada underestimate, atau jangan sampai ada salah paham terhadap saya, gitu. Saya perlu sampaikan. Ketika saya membagi hukum, atau membagi sunnah Nabi, menjadi penekanan 5 hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, itu tidak lantas difahami sebagai bentuk merendahkan atau bentuk meremehkan kepada sunnah Nabi. Tidak, wallahi tidak. Demi Allah tidak. Jadi apa yang saya sampaikan, hukum sunnah Nabi ada 5, itu tidak dalam rangka menghinakan, meremehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya jawab, demi Allah, tidak dalam rangka menghina atau meremehkan sunnah Nabi. Saya hanya ingin memperjelas bahwa sunnah Nabi punya pendekatan 5 hukum atau punya penekanan 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Dan itu bukan kata saya, itu kata para ulama ketika memahami seluruh sunnah Nabi. Oh ternyata ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Oh ternyata ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah.
Oh ternyata ada sunnah Nabi yang hukumnya mubah. Oh ternyata ada sunnah Nabi yang hukumnya haram bahkan. Yang hukumnya haram. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu analisa para ulama yang saya kutip. Jadi sekali lagi saya perlu tegaskan poin ini supaya tidak ada salah paham bahwa ketika sunnah Nabi dibagi menjadi 5 hukum, tidak dalam rangka merendahkan atau meremehkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjadi saksi saya pada malam hari ini bahwa saya dengan tegas menyatakan tidak dalam rangka meremehkan sunnah. Tapi mempertegas saja mana hukum yang wajib, mana hukum yang sunnah, mana hukum yang mubah, mana hukum yang makruh dan juga haram. Contoh lah, supaya lebih clear ini, sholat 5 waktu itu sunnah Nabi. Kenapa sholat yang 5 waktu disebut sunnah Nabi? Jawabannya karena sholat yang 5 waktu itu perbuatan Nabi. Sedangkan berdasarkan definisi, perbuatan Nabi itu adalah sunnah Nabi. Jadi sholat 5 waktu dalam kurung perbuatan Nabi, maka sholat 5 waktu adalah sunnah Nabi. Pertanyaannya, hukum sunnah Nabi yang sholat 5 waktu ini, hukumnya apa? Dijawab, hukumnya wajib. Jika ada yang berani bilang hukum sholat 5 waktu sunnah, berurusan itu dengan Quran dan sunnah itu. Hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Sholat yang 5 waktu adalah sunnah Nabi dan hukumnya wajib. Sehingga tidak boleh tidak, harus dikerjakan. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus dikerjakan. Kenapa? Hukumnya wajib. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, sholat rawatib. Kalau ditanya, apakah sholat sunnah rawatib? Sholat rawatib ini hukum apa? Merupakan sunnah Nabi. Saya ulang dulu, biar nggak ribet. Apakah sholat rawatib itu juga sunnah Nabi? Dijawab, sholat rawatib juga sunnah Nabi. Kenapa sholat rawatib disebut sunnah Nabi? Karena sholat rawatib adalah perbuatan Nabi, adalah kebiasaan Nabi, adalah praktek Nabi. Maka sholat rawatib adalah sunnah Nabi. Pertanyaannya, hukum sholat rawatib wajib tidak? Kita jawab, tidak wajib. Terus hukumnya apa? Hukumnya sunnah saja. Nanti penekanannya, boleh tidak meninggalkan sholat qobliyah subuh? Secara hukum boleh, karena tidak wajib. Boleh tidak meninggalkan sholat ba'da duhur, qobla duhur? Jawabannya boleh, karena tidak masuk kategori wajib. Itu kaidahnya. Tidak dalam rangka meremehkan sunnah Nabi. Nanti kalau ditanya, Ustaz, kalau begitu boleh meninggalkan rawatib? Saya jawab, sebisa mungkin dilaksanakan. Kenapa? Walaupun hukumnya sunnah saja tidak wajib, tapi itu sangat penting. Kecuali kalau udahlah tinggalin aja, wong sunnah ini, itu baru dalam rangka bisa masuk kategori meremehkan sunnah. Ini kan tidak. Saya hanya memperjelas hukumnya saja, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Untuk ngecek mana yang makruh, mana yang haram, saya rasa perlu kilas balik ke materi sebelumnya. Silakan teman-teman buka kembali materi sebelumnya. Karena ini kan bukan materi ini, cuma saya ingin mereview saja. Kemudian yang terakhir, jika di masyarakat sudah ada yang masyhur ya terkait dengan beberapa sunnah Nabi ya, tetap dimasyhurkan saja. Misalkan kayak sholat sunnah rawatib ya hukumnya sunnah, sholat wajib ya hukumnya wajib, nikah dengan lebih dari 4 wanita, jelas haramnya itu sudah menjadi sudah masyhur di kalangan para ulama di setiap zaman. Dan ini sudah bukan produk baru, Pak. Ini membagi sunnah Nabi jadi 5 hukum itu bukan produk baru. Ini sudah sangat masyhur di setiap zaman di tengah-tengah para ulama. Jadi kalau masih belum bisa memahami ini sebetulnya belum sampai pada pemahaman yang sudah masyhur di tengah-tengah para ulama. Artinya yang masyhur saja kok bisa sampai tidak tahu. Padahal ini materi sebetulnya sangat sederhana dan materi ini sudah sangat diketahui oleh banyak para ulama di seluruh dunia. Bahwa sunnah Nabi tidak semuanya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Allah a'lam. Teman-teman yang Allah muliakan, yang ketiga itu materi yang sebelumnya, yang terakhir. Saya bahas tentang klasifikasi ibadah. Sebetulnya materi ini lahir ketika ada diskusi 2 orang. Yang satu nanya, mana dalilnya yang memerintahkan? Yang satu, mana dalil yang larang? Yang nggak ketemu. Akhirnya 2 orang ini debat dan musuhan. Gitu.
Ini saya ingin perjelas, teman-teman yang Allah muliakan, bahwa ibadah itu dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama, ibadah yang secara teknis, baik juklak dan juknisnya, itu didetailkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat detail, rinci sekali, sangat detail, rinci sekali. Contoh, ada rukunnya dijelaskan oleh Nabi, syaratnya dijelaskan oleh Nabi, wajibnya, sunnahnya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh, secara detail. Di antara contoh ibadah jenis pertama, di dalamnya adalah sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Yang kedua, puasa dalam kurung puasa Ramadan. Yang ketiga, zakat, 4 haji, dan yang kelima, waris. Semuanya adalah ibadah jenis pertama. Semuanya adalah ibadah jenis pertama. Jadi yang sangat detail dirinci oleh Nabi. Sampai gerakan sholat diatur. Bacaan sholat diatur. Waktunya sholat diatur. Tempat sholat diatur. Sampai ke pembatal-pembatal sholat diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal saya kasih contoh sederhana. Gerakan sholat diantaranya adalah tasyahud. Pakainya telunjuk, tasyahud. Atau isyarat, atau tasyahud. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kalau pakai telunjuk ini syariat di dalam sholat yang harus, bahkan didetailkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah berani mencoba mengganti telunjuk ini dengan jari yang lain. Kenapa? Karena dengan menegakkan telunjuk, dengan menunjuk seperti ini, itu adalah praktek yang sudah didetailkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada perubahan di dalamnya. Maka selama 1.400 tahunan, sholat itu dipraktekkan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika tasyahud, semuanya di setiap zamannya pasti telunjuk yang diisyaratkan, bukan jari yang lain. Nggak boleh yang lain, harus jadi telunjuk. Walaupun mungkin jempol jauh lebih sopan sebetulnya. Tapi kan tidak ada contoh dari Nabi, maka tetap telunjuk. Kenapa? Salat yang 5 waktu didetailkan prakteknya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatannya dicontohkan oleh Nabi secara detail. Itu catatannya. Dicontohkan oleh Nabi secara detail. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, jenis ibadah yang tidak diatur secara detail dalam teknisnya. Kalau yang tadi detail sekali sampai gerakan, bacaan, waktu diatur. Kalau yang kedua ini justru tidak diatur secara detail. Hanya diatur secara global. Diatur secara umum. Tidak sampai rinci, tidak sampai di breakdown. Tapi sebatas garis besar saja. Kayak garis besar haluan negara. Hanya sebatas garis besar saja. Tidak sampai detail, tidak sampai ke pasal, tidak sampai ke undang-undang, tidak sampai ke apa gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di antara contohnya adalah baca Quran. Baca Quran ini sama-sama hukumnya wajib. Cuman wajibnya baca Quran dengan wajibnya sholat yang 5 waktu itu beda. Walaupun sama-sama wajib, tapi beda. Bedanya di mana? Wajibnya sholat yang 5 waktu didetailkan oleh Nabi. Wajibnya baca Quran tidak didetailkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga teman-teman, ketika orang baca Quran itu bebas, sebebas-bebasnya. Kecuali kalau ada larangan khusus dari Nabi. Contoh, bebas tiap malam, bebas. Malam apa saja, bebas. Siang, bebas. Baca surat apa, bebas. Berapa lama? Bebas. Berapa halaman? Bebas. Tidak ada catatan yang baku terkait dengan baca Al-Quran. Di rumah, boleh. Di masjid, boleh. Di kantor, boleh. Bahkan baca Quran di dalam bis, hukumnya boleh. Yang tidak boleh kalau masuk WC, baca Quran itu jelas tidak. Tapi intinya teman-teman yang Allah muliakan, baca Quran wajib hukumnya. Tetapi tidak didetailkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tataran teknisnya, baik waktu bebas, tempat bebas, cara baca Quran bebas, mau kiroah sab'ah kiroah 1, kiroah 2, kiroah 3, yang penting kiroah sab'ah masuk. Surat yang mana saja bebas. Itu
jenis ibadah yang kedua, ibadah yang tidak diatur secara detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, apakah thalabul ilmi wajib? Wajib. Apakah praktek thalabul ilmi atau hukum thalabul ilmi atau kaidah thalabul ilmi sama dengan kaidah sholat yang 5 waktu? Jawabannya tidak sama, walaupun sama-sama hukumnya wajib. Thalabul ilmi tidak diatur secara detail, sholat yang 5 waktu diatur secara detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ini implikasinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mengkaji ini, dua ibadah ini, implikasinya nanti mempertegas makna bid'ah. Mempertegas makna bid'ah. Ini saya sengaja tidak langsung masuk bahas bid'ah, karena agak sensitif. Takutnya langsung menghakimi saya subhat nanti. Jadi saya tunda materi bid'ah. Nanti akan sampailah ke materi itu. Yang penting pijakannya sudah saya sampaikan terlebih dahulu, biar tidak loncat pemahaman. Yang terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, di slide berikutnya, untuk ibadah jenis pertama, maka dibutuhkan dalil khusus. Saya ulang. Untuk ibadah jenis pertama, yang detail tadi oleh Nabi dicontohkan, membutuhkan dalil khusus dalam pelaksanaannya. Tidak boleh sekedar pakai dalil umum, kalau bisa pakai dalil khusus. Sebelum ada dalil yang khusus, tidak boleh melakukan apapun. Nanti penekanannya, mana dalil yang nyuruh. Jangan cari dalil yang larang. Saya ulang, nanti pertanyaannya cari dalil yang nyuruh. Jangan cari dalil yang larang kalau untuk jenis ibadah yang pertama. Harus ada dalil khusus. Sebelum ada dalil khusus, jangan dulu melakukan apa-apa. Kecuali kalau betul-betul sudah tidak ada dalil umum. Sebisa mungkin cari dalil yang khusus. Nanti ini kan kenapa tidak saya detailkan di pertemuan yang ketiga kemarin, karena memang bahasanya akan panjang Pak, kalau bahas dalil. Jadi agak berat. Yang kedua, teman-teman, saya ringkas. Ibadah jenis kedua, cukup adanya dalil umum. Kalau untuk jenis ibadah yang kedua, yang penting ada dalil yang umum. Tanpa harus ada dalil secara khusus. Jadi yang penting ada dalil umum, dinaungi oleh dalil umum, selesai. Tanpa harus ada rincian detail berupa dalil yang khusus. Maka untuk jenis ibadah yang kedua, jangan cari dalil yang nyuruh. Salah. Untuk jenis yang kedua, jangan cari dalil yang nyuruh. Justru jenis ibadah yang kedua, harusnya cari dalil yang larang. Untuk jenis ibadah yang kedua, harusnya cari dalil yang larang. Bukan cari dalil yang nyuruh. Karena tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, pembahasan ini menimbulkan khilaf di tengah para ulama, yang khilafnya sampai hari ini belum selesai. Nggak tahu selesainya sampai kapan, mungkin sampai kiamat. Yang jelas, perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan penentuan kaidah ini yang berimplikasi nanti pada penekanan bid'ah. Itu belum selesai, bukan tidak selesai. Belum selesai difiniskan oleh para ulama kita hari ini. Entah kapan, wallahu a'lam. Maka peran saya sih lebih baik saling menghormati saja. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa dituntaskan hanya dalam perdebatan. Alih-alih perdebatan memberikan solusi dan kemaslahatan, rata-rata perdebatan menimbulkan kemusuhan. Jadi cukup saling menghormati saja di tengah perbedaan. Itu klasifikasi ibadah. Nah, teman-teman yang aku muliakan, baru masuk di masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini cukup insya Allah. Sampai jam 9 saya sampaikan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman-teman yang Allah muliakan, kan kita sudah bahas sunnah nabinya. Ini sunnah nabi. Jadi, karena sudah bahas sunnah nabi tadi di beberapa menit ke belakang, sekarang tinggal tambahin ahlunya. Jadi, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi nanti sunnahnya sudah dibahas tadi, semua yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, takrir, cita-cita, sifat, itu sunnahnya. Berarti tambahan istilahnya satu ahlun atau ahlus, yang kedua jamaah. Jadi 3 istilah itu ahlus, sunnah, dan jamaah. Sunnahnya sudah dibahas, tinggal ahlunnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ahlus sunnah, karena ini satu diksi ya, satu kalimat. Ahlus sunnah, ada ahlun dan sunnah. Sunnahnya sudah dibahas. Ahlun itu apa? Ahlun itu, kalau diterjemahkan, itu sama dengan ahli.
Jadi kalau kita bilang, Bapak ini ahli sekali dalam merangkai kata. Bapak ini ahli sekali dalam baca Al-Quran. Bapak ini ahli sekali dalam mentafsirkan Al-Quran. Ahli itu kalau diterjemahkan artinya pakar. Orang yang pakar. Ya ahli itu kan sudah jadi bahasa Indonesia Pak sebetulnya. Jadi dia diadopsi dari bahasa Arab, diadopsi jadi bahasa Indonesia. Ahli itu pakar. Orang yang jago. Ahli memanah, jago manah. Ahli berkuda, jago berkuda. Jadi ahli itu sama dengan jago. Makanya saya definisikan Pak, Ahlus Sunnah adalah mereka yang paling paham, paling mengerti, paling tahu tentang semua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pembagian hukumnya. Paling paham ucapan Nabi, paling paham perbuatan Nabi, paling paham takrirnya Nabi, paling paham sifat Nabi, paling paham himmahnya Nabi, termasuk paling paham terkait pembagian hukumnya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Orang yang paling paham tentang itu semua, dialah Ahlus Sunnah. Orang yang paling paham terhadap sunnah. Satu poin. Kadang-kadang, Allah muliakan, ahlun juga diterjemahkan sebagai keluarga. Ahlun itu keluarga, misalkan ahli baiti, keluarga saya, gitu. Ahlul bait. Jadi ahlul bait itu ya keluarga gitu. Nah, itu ahlun itu kadang juga diartikan sebagai keluarga, tidak diartikan sebagai pakar atau paham. Tapi saya ambil kalimat paling paham dalam memahami ahlus sunnah atau ahlus sunnah. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, istilah ahlus sunnah itu sering disandingkan dengan al-jamaah. Jadi ahlus sunnah, wal itu kan dan artinya. Ahlus sunnah, orang yang paling paham sunnah, wal dan jamaah, orang yang komitmen dengan jamaah. Nah, ini kita bahas di jamaah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, istilah ahlus sunnah wal jamaah bukan produk hari ini saja. Istilah ahlus sunnah wal jamaah, istilah ini sudah ada sejak zaman para sahabat. Kalimat ahlus sunnah wal jamaah sudah lama ada di tengah-tengah umat Islam, bahkan umur kalimat ahlus sunnah wal jamaah lebih tua dibanding kita-kita, lebih tua dibanding ulama-ulama yang ada di Indonesia. Lebih tua. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, istilah ini, itu usianya jauh lebih tua dibanding ulama-ulama yang ada di Indonesia. Lebih tua. Siapa ulama pertama yang ada di Indonesia? Itu konteksnya setelah Nabi Muhammad. Ya. Setelah Nabi Muhammad, itu usia ahlus sunnah wal jamaah lebih tua dibanding ulama-ulama yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena istilah ini ada sejak zaman para sahabat. Kapan istilah ini disampaikan oleh para sahabat? Ketika para sahabat mentafsirkan surat Ali Imran ayat 106. Ini ada kalimatnya. Saya tulis. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kalimat ini ada di surat Ali Imran ayat 106. Ketika dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari di mana putihnya wajah-wajah orang-orang muslim. Putihnya wajah-wajah. Oleh Abdullah bin Abbas diterjemahkan orang-orang yang putih wajahnya di hari kiamat nanti adalah, kata Abdullah bin Abbas, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah itu digunakan oleh Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan kalimat putihnya wajah-wajah kita di akhirat nanti. Jadi gampang nanti mengidentifikasinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau kita semua sudah meninggal, ketemu nanti di padang mahsyar, yang wajahnya putih di padang mahsyar, berarti mereka lah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau wajahnya hitam legam nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, berarti wajah-wajah yang hitam yang ada di padang mahsyar, mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kan kalau ngeceknya di padang mahsyar sudah telat, kita nggak bisa berproses untuk menjadi ahlus sunnah kan nantinya. Maka
Nanti kajiannya di perbandingan mazhab kelima, saya bahas ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ragam versi, ragam pendapat. Tapi nanti, teman-teman yang Allah muliakan, di poin berikutnya ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking pentingnya mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi Allah Muhammad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak hanya sunnah Nabi Muhammad, sunnahnya khulafa'ur rasyidin pun boleh dan harus diikuti. Berarti ucapan khulafa'ur rasyidin, perbuatan khulafa'ur rasyidin, takrir khulafa'ur rasyidin atau ijma ya, dalam konteksnya khulafa'ur rasyidin bukan takrir, kemudian sifat, kemudian cita-cita khulafa'ur rasyidin, setidaknya 5 item ini pun harus diikuti. Kenapa? Karena khulafa'ur rasyidin berada dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mungkin mengeluarkan fatwa yang fatwanya berseberangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi yakin bahwa sunnahnya Khulafaur Rasyidin pasti akan sama, akan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memerintahkan, ikuti sunnah saya dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin yang dipastikan dapat hidayah mereka insyaallah. Bahkan alaihum wa'addu alaiha bin nawajid. Bahkan gigitlah komitmen ini dengan gigi geraham yang kita punya. Allah. Itu makna Ahlus Sunnah. Komitmen dengan sunnah Nabi, ucapan, perbuatan, takrir, sifat, dan himmah. Paling paham tentang itu semua, merekalah Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, kalau Ahlus Sunnah itu harus paham, bahkan paling paham terhadap sunnah Nabi, pertanyaannya, seberapa pahamkah kita tentang sunnah Nabi? Karena itu menentukan kualitas keahlus sunnahan kita dalam hal ini. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, kita baru masuk ke al-jamaah. Ini saya bikin lama, kenapa? Karena ahlus sunnah saya anggap selesai. Kita masuk ke al-jamaah, jadi ahlus sunnah wal jamaah. Tinggal masuk di kalimat al-jamaah. Teman-teman yang Allah muliakan, dijelaskan oleh Mu'jam al-Wasit bahwa jamaah itu diambil dari kalimat jami'a yajma'u. Diartikan oleh para ulama, terutama oleh penulis kitab Mu'jam al-Wasit, itu kamus. Itu dijelaskan oleh beliau bahwa al-jamaah adalah al-adadul katsiru minan nasi. Al-adadul katsiru minan nasi. Kata penulis kamus al-Mu'jam Wasit ini, al-jamaah adalah adadul kasiru, jumlah yang banyak, adad itu jumlah, al-kasiru yang banyak, minan nasi dari kalangan manusia. Jadi kalau ada manusia kumpul-kumpul, jumlahnya banyak, itu namanya jamaah. Atau tidak hanya manusia, wasyajaru, pohon-pohon. Pohon ngumpul, misalkan pohon jati. Dan itu sekebon. Pohon jatinya ada sekebon. Totalnya ada 50 pohon jati. Maka kita bilang pohon jati berjamaah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Atau wan nabat. Nabat itu tumbuhan. Apa saja sih tumbuhan. Bisa kangkung, bisa bayam. Kalau di kampung saya genjer. Tumbuhan intinya. Kemudian tumbuhannya banyak, kangkungnya sekotak, sepetak. Kita bilang, kangkung itu berjamaah. Kenapa kok bisa bilang kangkung itu berjamaah? Karena jumlahnya banyak. Kita kembali ke definisi, jamaah itu al-adadul katsir, jumlah yang banyak, minan nasi, dari kelompok manusia atau dari beberapa manusia. Para ulama kemudian memberikan batasan, minimal 2 orang itu sudah berjamaah. Minimal 2 orang itu sudah berjamaah. Maksimalnya tidak terbatas. Bisa 1.000, 2.000, 3.000, bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bisa 1 triliun, 2 triliun. Intinya berjamaah itu banyak. Lebih dari 1, bisa 2, dan seterusnya. Pokoknya minimal 2. Itu menurut kamus Mu'jam al-Wasit. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kaitan dengan al-jamaah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kitab ini populer, nama kitabnya Majmu'
fatwa ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kata beliau, al-jamaah adalah al-ijtima'u. Jamaah itu perkumpulan. Kalau Bapak sering baca berita itu beberapa tahun yang lalu, itu dikenal dengan ijtima ulama. Nah ini, ijtima itu kumpulan para ulama. Jadinya kumpulan. Ijtima itu kumpulan. Ijtima ulama, kumpulan ulama. Ijtima umaro, kumpulan umaro. Ijtima asatid, kumpulan asatid. Ijtima tilmid, kumpulan murid. Pokoknya ijtima itu kumpulan. Wadid duha al-furqoh. Lawan dari al-jamaah adalah furqoh. Furqoh itu perpecahan. Atau redaksi yang lain, firqoh. Kadang disebut furqoh, kadang dibaca firqoh. Itu lawan dari jamaah. Saya ulang, lawan dari jamaah adalah furqoh. Jamaah itu berkumpul, dari satu orang dan satu orang berkumpul jadi jamaah 2 orang. Nambah lagi, jamaah makin besar. Nambah lagi, jamaah makin besar. Makin banyak orangnya, makin besar jumlahnya, makin pantas disebut sebagai jamaah. Nah, lawan dari jamaah adalah furqoh, perpecahan. Tadinya 1.000 orang, berkurang 5. Tadinya 1.000, bentar, biar gampang itu. Tadinya 1.000 orang, hilang 100. Tadinya 900 orang, hilang 100. Tadinya 800 orang, hilang lagi 100. Tadinya 700 orang, hilang lagi 100. Tadinya 700 orang, hilangnya 600, tinggal 100. Tadinya 100, hilang 90, tinggal 10. Tadinya 10, hilang 5, tinggal 5. Tadinya 5, hilang 4, tinggal 1. Nah, itu namanya perpecahan. Dari banyak, berkurang, namanya perpecahan. Pecah itu yang utuh menjadi terpisah-pisah. Gelas ini utuh. Gelas ini utuh. Saya banting pecah, itulah disebut dengan perpecahan. Furqoh. Jadi yang tadinya utuh, pecah belah menjadi beberapa potong, beberapa bagian. Itu namanya furqoh. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, itu menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi jamaah lawannya furqoh, arti jamaah adalah ijtima, perkumpulan. Walaupun kadang-kadang kalimat jamaah suka digunakan untuk memberi nama bagi perkumpulan tertentu. Misalkan jamaah Al-Irsyad, jamaah Persis, jamaah Muhammadiyah. Itu kadang-kadang digunakan nama jamaah, padahal jamaah itu sudah umum, artinya setiap kumpulan layak disebut sebagai jamaah. Teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk ke dalil. Di antara dalil yang menyebutkan tentang kalimat jamaah. Kalau tadi kan definisi secara bahasa, jamaah itu artinya perkumpulan. Nanti pertanyaannya, bagaimana definisi secara istilah? Bagaimana definisi secara literatur Quran dan Sunnah? Gitu. Atau definisi secara qaulnya Nabi atau ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna jamaah yang dimaksudkan oleh Nabi gitulah. Kalau tadi kan dimaksudkan oleh para ahli bahasa. Nah sekarang pertanyaannya jamaah diartikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa? Atau oleh para ulama salaf, para ulama tafsir bagaimana memahami tentang makna al-jamaah. Ini diantara dalil-dalil tentang al-jamaah. Bapak Ibu Allah muliakan, yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Saya tidak baca detail ya, nanti Bapak bisa baca sendiri. Intinya, Bapak Ibu Allah muliakan, 72 golongan itu akan masuk neraka dan 1 golongan masuk surga. Jadi kata Nabi bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Umat Nabi Muhammad pecah jadi 73 golongan. 72 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Sahabat tentu tidak nanya yang 72, Pak. Kenapa? Selain pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang panjang, karena 72 harus disebutin satu-satu. Gak mungkin kan hanya yang susah. Maka sahabat lebih fokus pada yang 1 yang selamat. Kok bisa dari 73, 72 masuk neraka, yang 1 selamat? Maka sahabat tertarik kepada yang 1 ini. Siapakah yang 1 yang selamat kok tidak sampai masuk neraka?
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang satu itu disebut dengan al-jamaah, perkumpulan. Dan perkumpulan ini jaminannya surga. Kenapa? Yang 72 masuk neraka, yang satu dalam kurung jamaah ini masuk surga. Berarti menjadi indikator penghuni surga adalah dia termasuk al-jamaah. Nambah nih, Pak. Jadi indikator, saya ulang, indikator penghuni surga yang beriman, beramal soleh itu ya. Indikator penghuni surga tambahannya mereka termasuk pada al-jamaah. Satu. Yang kedua, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hadis tentang 73 golongan, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga, itu ditanya juga oleh sahabat dalam lain kesempatan. Saya ulang, dalam lain kesempatan. Kalau tadi menjadi 73 golongan, kalau ini 73 milah. Kalau tadi kan 73 golongan, sama juga sih 73 milah juga yang tadi. 73 milah, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Nah, untuk yang satu ini, yang kedua, yang hadis kedua ini, jawaban Nabi berbeda padahal pertanyaannya sama. Jawabannya beda padahal pertanyaannya sama. Ketika kata Nabi 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Maka sahabat tetap bertanya kepada Nabi tentang yang satu ini. Kata para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Yang satu yang selamat ini siapa? Teman-teman yang Allah muliakan, jawaban Nabi beda dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya adalah al-jamaah, kalau jawaban Nabi yang ini, jawabannya bukan al-jamaah, tapi ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berpegang teguh padanya. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya sama. Siapakah yang selamat yang satu golongan itu? Jawaban Nabi ada dua. Satu kata Nabi al-jamaah. Yang kedua kata Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Yang satu kata Nabi al-jamaah. Yang kedua kata Nabi apa yang aku berpegang teguh padanya. Teman-teman yang Allah muliakan, ini akhirnya oleh para ulama disinkronkan, Pak. Saya ulang, ini poin pentingnya. Oleh para ulama disinkronkan. Maksudnya begini. Ketika kata Nabi, yang selamat itu adalah al-jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah. Pertanyaannya, apa al-jamaah yang dimaksud oleh Nabi? Seperti apa jamaah yang dimaksud oleh Nabi? Apa hakikat al-jamaah yang disebutkan oleh Nabi? Maka jawabannya di hadis ini, hadis Tirmidzi. Al-jamaah adalah apa yang aku dan para sahabatku berpegang teguh padanya. Itulah al-jamaah. Nabi pun memegang itu. Sahabat pun memegang itu. Itulah makna al-jamaah. Kalau mau disinkronkan, biar connecting antara dua hadis tadi, riwayat Abu Daud. Ketika ditanya, siapakah yang selamat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jamaah. Riwayat Imam Tirmidzi, siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Jawaban Nabi, apa yang aku dan sahabatku berpegang teguh padanya. Oleh para ulama disinkronkan. Maka makna al-jamaah adalah apa yang Nabi dan para sahabat berpegang teguh padanya. Pertanyaannya, apa yang menjadi pegangan Nabi dan apa yang menjadi pegangan para sahabat? Saya langsung kasih gambar. Jawabannya adalah Quran. Jawabannya adalah Quran. Ini gambar aja. Zaman Nabi belum ada Qurannya digital. Mushaf juga belum lagi. Intinya Nabi dan para sahabat pegang Quran. Memegang teguh Al-Quran. Nanti tidak hanya Quran, oleh hadis Nabi dijelaskan, kata Nabi Allah Muhammad SAW, taraktu fikum amroini, ma ing tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabihi sahihah. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman. Aku tinggalkan kepada kalian dua rujukan. Ma ing tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh padanya,
lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Hadis ini, Bapak Ibu Allah muliakan, relevan dengan hadis-hadis yang tadi dibacakan. Ketika kata Nabi, 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Namanya siapa? Al-Jamaah. Hadis berikutnya, 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa mereka? Yang aku dan sahabatku berpegang teguh padanya. Di hadis yang lain kata Nabi, ada 2 peninggalan Nabi, ada 2 pedoman Nabi, ada 2 rujukan yang Nabi SAW tinggalkan kepada umat Muhammad SAW, di mana umat Muhammad berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya, kalau tidak tersesat, nggak akan masuk neraka, Pak. Karena kalau tersesat, masuk neraka nantinya. Itulah kurang lebih. Berarti ya, relevan dengan hadis 2 sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Allah melihatkan, maka kesimpulannya, yang Nabi pegang, dan juga para sahabat pegang, dan nanti akan disebut jamaah adalah orang yang komitmen kepada Al-Quran dan komitmen kepada sunnah Nabi. Maka orang yang komitmen kepada Al-Quran dan kepada sunnah, merekalah al-jamaah. Saya ulang, mereka yang komitmen pada Al-Quran dan komitmen pada sunnah Nabi, merekalah al-jamaah secara hakikatan. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan, maka kesimpulannya, al-jamaah adalah komitmen kepada kebenaran dalam kurung yang ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Sulaiman Asy-Syaibani, ini juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Tabrani. Saya baca terjemahnya saja. Hendaklah kalian berpegang teguh dalam jamaah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus berpegang teguh dalam jamaah? Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengumpulkan umat Nabi Muhammad SAW dalam kesesatan. Jadi jamaah itu maknanya adalah tidak sesat. Dan sesat adalah bukan jamaah. Maka supaya tidak tersesat, maka berjamaah. Dalam hadis yang lain, supaya tidak tersesat, komitmen pada Quran dan Sunnah. Berarti jamaah sama dengan komitmen pada Quran dan Sunnah. Komitmen pada Quran dan Sunnah berarti komitmen kepada kebenaran. Kenapa? Karena dasar kebenaran bagi umat Islam adanya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Komitmen pada kebenaran adalah jamaah, dan kebenaran yang dimaksud adalah Quran dan Sunnah. Berarti komitmen pada Quran dan Sunnah, dia adalah jamaah. Atau dibalik, jamaah adalah mereka yang komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, komitmen kepada kebenaran. Merekalah al-jamaah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ini makna yang pertama. Saya ulang, ini makna yang pertama, bahwa jamaah adalah Quran dan Sunnah, dan dalam kurung komitmen kepada kebenaran. Itu makna al-jamaah yang pertama. Sekarang masuk pada makna yang kedua. Saya izin minum dulu. 11 menit. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Mana yang kedua, jamaah itu bukan hanya sekedar komitmen pada kebenaran. Jamaah itu tidak hanya sekedar komitmen pada Quran Sunnah. Jamaah itu dalam makna yang lain, itu pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Itu makna al-jamaah. Saya ulang, Bapak Ibu Allah muliakan, al-jamaah menurut makna yang kedua adalah pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Entry pointnya pemerintahan. Itu disebut dengan al-jamaah. Kalau tadi kan sebelumnya, Pak, komitmen pada kebenaran, komitmen pada Quran Sunnah. Tidak bicara lembaga, tidak bicara badan, tidak bicara kelompok. Siapapun yang komitmen pada kebenaran, siapapun yang komitmen pada Quran Sunnah, dia layak disebut jamaah. Satu. Tapi kalau jamaah pendapat yang kedua, atau mana yang kedua, jamaah adalah pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, hal ini diambil dari penjelasan dari Nabi SAW riwayat Imam Tirmidzi. Saya bacakan. Ini saya baca terjemahnya saja.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku perintahkan 5 perkara. Ini perintah Nabi harus difahami 5 perkara. 5-5-nya menjadi perintah Nabi. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita semua sebagai orang yang muslim. Yang pertama, perintah yang pertama adalah bil jamaah. Harus hidup berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, was-sam'i. Harus mendengar. Yang ketiga, wa ta'ati. Harus taat. Yang keempat, wal hijrati. Harus hijrah. Dan yang kelima, harus jihad fi sabilillah. Jamaah, mendengar, taat, hijrah, jihad. Saya ulang, ini biar jadi hafalan ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Tirmidzi. Perintah Nabi jamaah, mendengar, taat, hijrah, jihad. Itu penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang keluar dari jamaah, maka dia telah keluar dari Islam. Saya ulang. Orang yang keluar dari jamaah, dia keluar dari Islam. Sekali lagi, jamaah dipahami pemerintahan yang Islami. Nanti saya jelaskan, biar nanti tidak sampai underestimate terhadap negara Indonesia. Dan ini kajian bukan dalam rangka jadi tidak cinta sama Indonesia. Enggak. Saya tetap memastikan harus cinta Indonesia. Cuman ini definisi jamaah dalam maknanya yang kedua. Kalau tadi sebatas komitmen, kalau yang kedua, pemerintahan yang Islami, itu disebut dengan jamaah. Keluar dari jamaah, keluar dari pemerintahan Islami, maka dia keluar dari agama Islam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti pemanaannya saya sampaikan berikutnya. Di slide berikutnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Disampaikan oleh Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti, maksudnya ini hadis dari Nabi, tetapi dikutip oleh Imam As-Suyuti. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggalku akan ada huru-hara yang terjadi terus-menerus. Ini kata Nabi. Jadi kalau pasca Nabi terjadi huru-hara, itu memang sudah nubuat Nabi. Bukan ramalan ya, tapi nubuat. Kalau ramalan kan bisa benar, bisa tidak. Kalau nubuat itu pasti benar. Nubuat namanya. Pesan-pesan kenabian, nubuat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggalku akan terjadi huru-hara yang terus-menerus, nggak berhenti-berhenti huru-hara. Dari mulai zaman Utsman bin Affan sampai zaman kita hari ini, huru-hara di tengah-tengah umat Muslim tidak pernah putus-putus. Jika di antara kalian melihat orang yang memecah belah al-jamaah, memecah belah pemerintahan yang Islami, merusak pemerintahan yang Islami, atau menginginkan perpecahan dalam urusan umatku, bagaimanapun bentuknya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perangi orang itu. Jadi kalau ada orang yang merongrong pemerintahan Islami, apapun alasannya, bagaimanapun bentuknya, perangi orang itu. Karena itu dalam istilah yang lain disebut dengan bugot. Bugot itu kudeta yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk merusak pemerintahan yang Islam. Sampai ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tangan Allah itu berada pada jamaah, karena setan itu berlari bersama orang yang hendak memecah belah al-jamaah. Jadi orang yang ingin merusak pemerintahan yang Islami sama dengan temannya setan. Dan harus diperangi. Ini hadis riwayat oleh Imam As-Suyuti, hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang ketiga, Pak. Ini terakhir, dalil terakhir bahwa jamaah adalah pemerintahan yang Islami. Dalil terakhir. Yang terakhir saya kutip, maksudnya ini banyak dalil sebetulnya yang bersebaran di banyak kitab-kitab hadis, tapi saya ambil 3 hadis. Ini penutup, sebagai penutup, saya kutip hadis Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak ia sukai dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena barang siapa yang keluar dari al-jamaah, sejengkal saja terus dia mati, maka mati sebagai bangkai di zaman jahiliyah. Mata mitatan jahiliyah. Dia mati seperti matinya ketika zaman jahiliyah. Ini penjelasan hadis ini banyak, Pak. Panjang urusannya kalau bahas ini. Jadi saya simpulkan saja gini, Pak. Orang yang keluar dari barisan kaum muslimin, dari jamaahnya kaum muslimin, keluar dari pemerintahan yang Islami, itu dianggap mati seperti matinya di zaman jahiliyah. Segitu aja dulu penjelasan.
Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalil-dalil inilah yang kemudian dijadikan dalil sebagai dalil larangan demonstrasi. Ini jadi dalilnya. Demonstrasi dilarang, kenapa? Karena orang yang demonstrasi berarti dianggap keluar dari jamaah. Dia kalau mati, matinya nanti kayak mati jahiliyah dan harus diperangi. Makanya ada beberapa asatid yang menolak demonstrasi. Kenapa? Dianggap melanggar atau berpaling dari jamaah. Teman-teman yang Allah muliakan, satu pertanyaannya. Atau saya simpulkan dulu. Di poin berikutnya, jadi kesimpulannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah itu dibagi dua. Satu, pemerintahan yang islami, atau pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islami. Itu secara makna. Yang kedua, komitmen kepada Quran Sunnah atau kepada kebenaran. Di dua mana jamaah bisa pemerintahan yang islami. Pemerintahan itu Pak, ada pemimpin, ada rakyat, ada sistem. Itu namanya pemerintahan islami. Yang kedua, komitmen kepada Quran dan Sunnah. Itu makna dari jamaah. Mana jamaah? Nah baru Pak, saya simpulkan dulu. Slide berikutnya, pertanyaan. Adakah pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islami hari ini? Ini nggak usah dijawab lah ya. Nggak usah dijawab. Dan saya ingin tanya saja, adakah pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islami hari ini? Kenapa kok ada pertanyaan ini? Bapak Ibu yang Allah muliakan, untuk mendudukan persoalan demonstrasi. Yang dilarang keluar dari jamaah adalah keluar dari pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Yang keluar dari pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islami jelas akan dianggap salah. Jelas akan dianggap salah dan harus diperangi. Kalau ada pemerintahan Islami, terus dia keluar. Atau tidak hanya keluar, bahkan melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan. Tadi mau memecah belah jamaah dalam kurung pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islami, kata Nabi, wajib diperangi mereka. Wajib diperangi. Kalau pemerintahannya Islami, ada orang yang keluar, bahkan memberontak, maka orang itu wajib diperangi. Karena dia telah keluar dari pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Pertanyaannya, ada nggak pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islam? Kalau ada, tidak boleh keluar dari pemerintahan itu. Kalau tidak ada, kembali kepada mana jamaah yang kedua. Kembali kepada pemaknaan jamaah yang kedua. Apa itu? Maknanya komitmen kepada Quran Sunnah, komitmen kepada kebenaran. Saya ulang, kembali kepada komitmen Quran Sunnah dan kembali kepada komitmen kebenaran. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi fokusnya pada komitmen kebenaran. Kenapa fokus pada komitmen kebenaran? Karena setahu saya, ini kan setahu saya belum menemukan pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Itulah kesimpulan. Maka nanti, karena jamaah ada dua sifat, satu komitmen pada kebenaran, dua komitmen pada Quran Sunnah. Jamaah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat adalah pemerintahan yang Islami yang menjaga dan melestarikan syariat Islam sebagai landasan dalam berhukum, berbangsa, dan bernegara. Jika jamaah itu yang ada di zaman Nabi ada hari ini, tidak boleh didemo, wajib taat, wajib mendengar, wajib taat, wajib mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Islami tersebut. Kalau ada. Kalau tidak ada, ya nanti lain lagi Pak, hukum. Nah, berujuk pada data-data di atas, maka al-jamaah hari ini baru sebatas sifat, yakni komitmen pada kebenaran dan komitmen pada Quran dan Sunnah. Belum seperti jamaah yang ada di zaman Nabi atau di zaman sahabat. Belum. Bisa seperti itu? Bisa saja. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kita belum sampai pada jamaah dengan makna pemerintahan yang Islami. Kita baru jamaah yang komitmen pada kebenaran dan komitmen pada Quran dan Sunnah. Terakhir, Allah, pas ini jam 9. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kata beliau, siapa yang berkata dengan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'nya para ulama, maka ia termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak lagi bicara pemerintahan Islami. Pokoknya kalau ada orang bicara tentang Quran, bicara Sunnah, bicara ijma', atau menentukan hukum berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah, berdasarkan ijma', maka orang itu layak, pantas disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kama qala Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, ini oleh Kiai Haji Bisri Mustafa, bapaknya Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau bapaknya Mustafa Bisri. Kata Bisri Mustafa, bolak-balik namanya. Kata beliau, ini diyakini oleh aswajanya Indonesia. Kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 kriteria. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 kriteria. 1, menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, 1, dalam urusan hukum-hukum Islam, dalam urusan fikih, menganut salah satu ajaran dari 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil salah satunya. Mau mengambil Abu Hanifah, monggo. Mau mengambil Malik, monggo. Mau mengambil Syafi'i, monggo. Mau mengambil Ahmad bin Hambal atau Hambali, silahkan. Yang jelas salah satu dari yang 4. Konteks Indonesia mengambil Syafi'i. Di Sudan, Maliki. Di mana lagi? Arab, Hambali. Di Arab, Hambali. Indonesia, Syafi'i. Sudan, Maliki. Ya mana saja boleh. Pokoknya salah satu dari yang 4 dalam urusan hukum fikih. Dalam urusan hukum fikih. Dalam bidang tauhid, kata Kiai Haji Bisri Mustafa, menganut ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Urusan sifat Allah ngikutnya ke Asy'ari. Saya ulang. Urusan sifat Allah nginduknya ke Asy'ari. Jadi untuk fikih Syafi'i atau salah satu dari yang 4 untuk akidah Asy'ari. Dan yang terakhir menggunakan konsep tasawuf, terutama tasawuf yang diajarkan oleh Abu Qasim Al-Junaidi. Bukan tasawufnya Abu Yazid Al-Bustami, bukan tasawufnya Ibnu Arabi, bukan tasawufnya Al-Hallaj, tapi tasawuf yang dipakai Imam Abul Qasim Al-Junaidi dan juga Imam Al-Qushairi dan juga Imam Ghazali. Itu tasawuf yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nanti kita lanjut di materinya. Seperti apakah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nanti dibahas di pertemuan berikut. Allahu a'lam bishawab. Kembali kepada moderator. Tafadhol. Jazakallah Ustaz atas penyampaian materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ambil nomor antrian di chat. Kalau belum, saya nanya duluan nih. Silakan. Saya nanya duluan langsung. Pertanyaan saya, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama sederhananya, apakah pemerintahan Islami itu diartikan sebagai harus diartikan sebagai khilafah? Yang pertama. Lalu yang kedua, ini agak teknis. Jadi kadang di masjid atau di beberapa tempat ketemu segepok kertas atau semacam newsletter gitu, ya bulletin, yang isinya Al-Quran semua Ustaz gitu. Nah itu pemikiran sederhana saya ini, apakah ini karus sunnah? Kasarnya seperti itu. Apakah saya apakah boleh berpikiran seperti itu, kasarnya gitu Ustaz? Ya. Baik. Terima kasih Pak Rizky. Yang pertama, kaitannya dengan apakah pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islami harus disebut khilafah? Jawabannya tidak harus. Saya ulang, apakah pemerintahan yang menegakkan nilai-nilai Islami harus disebut khilafah? Jawabannya tidak harus.
Saya kasih penjelasan dalil, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Di dalam kitab Musnad Ahmad. Kitab ini ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengutip sebuah hadis sahih, walaupun hadisnya hadis ahad. Bunyi hadisnya, saya terjemahkan, bahwa zaman kita ini akan terbagi jadi 5 keadaan. 1, zaman nubuwah. Dan itu sudah berlalu seiring wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Yang kedua, zamannya khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ini durasinya cuma 30 tahun. Pasca wafatnya Nabi, durasinya cuma 30 tahun. Jadi dari mulai pasca wafatnya Nabi, Nabi meninggal, terhitung mundur setelah itu 30 tahun. Itu khilafah ala minhajin nubuwah. Kata Imam Tirmidzi, kenapa saya tahu 30 tahun? Itu kama qala Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, durasi khilafah ala minhajin nubuwah hanya 30 tahun. Hanya sampai pada Hasan bin Ali. Jadi kalau dihitung dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang kelimanya Hasan bin Ali, total 5 orang ini disebut dengan Khulafaur Rasyidin atau khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi nubuwah, kemudian khilafah. Yang ketiga disebut dengan mulkan adon. Mulkan adon itu kerajaan yang menggigit. Tidak disebut khilafah. Saya ulang ini. Zaman pertama nubuwah, berakhir sampai wafatnya Nabi. Yang kedua zaman khilafah, durasinya hanya 30 tahun. Berakhir khilafah yang kelima atau berakhir sudah 30 tahun, masuk generasi yang ketiga namanya mulkan adon, kerajaan yang menggigit. Kalimatnya mulkan, artinya kerajaan. Siapakah yang dimaksud dengan mulkan adon? Oleh para ulama diperjelas. Yang dimaksud mulkan adon adalah 1, dinasti Umayyah. Tidak bisa disebut khilafah Umayyah. Kenapa disebut dinasti? Karena kerajaan. Kemudian dinasti Abbasiyah. Kenapa disebut dinasti? Karena kerajaan. Walaupun rajanya disebut khalifah. Tapi sebetulnya mereka kerajaan. Yang ketiga, Turki Utsmani, kesultanan. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan kesultanan Turki yang berakhir 1924 Masehi. Yang ketiga, mulkan adon. Tidak disebut khilafah ala minhajin nubuwah, tapi disebutnya mulkan kerajaan oleh Nabi. Pertanyaannya, ini pertanyaannya. Apakah di zaman dinasti Umayyah, apakah di zaman dinasti Abbasiyah, apakah di zaman Turki Utsmani pemerintahannya Islami? Jawabannya ya. Sekalipun mereka kerajaan, tidak disebut khilafah, tapi disebutnya mulkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di zaman kerajaan dinasti Umayyah, di zaman kerajaan dinasti Abbasiyah, dan di zaman Turki Utsmani, mereka bisa disebut sebagai pemerintahan yang Islami. Sekalipun tidak disebut khilafah oleh Nabi, tapi kerajaan. Ini kembali ke pertanyaan tadi, apakah pemerintahan Islami harus disebut khilafah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Turki Utsmani, mereka tidak disebut khilafah oleh Nabi, mereka disebut kerajaan oleh Nabi, tapi mereka dipastikan menegakkan nilai-nilai Islami dalam pemerintahan mereka. Yang keempat disebut mulkan Jabariyah. Zaman nubuwah, zaman khilafah, zaman mulkan, kerajaan mulkan adon, kerajaan yang menggigit. Yang keempat, mulkan Jabariyah. Jabariyah itu kerajaan yang diktator. Oleh para ulama kontemporer, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mulkan Jabariyah ini adalah ketika Turki Utsmani sudah berakhir. Itu mulkan Jabariyah. Dalam kurung konsep negara, itu mulkan Jabariyah. Dalam kurung zaman kita, itu mulkan Jabariyah namanya. Kita ini masuk di zaman Jabariyah. Kerajaan yang diktator. Hari ini zaman Jabariyah. Hari ini zamannya Jabariyah. Kenapa? Karena Turki Utsmaniyah sudah berakhir. 1924 Masehi. Dari tahun itu sampai ke sini mulkan Jabariyah, kerajaan yang menggigit, di mana konsepnya adalah konsep negara, bukan
kehilafahan atau bukan pemerintahan yang Islami. Kerajaan yang Islami. Yang terakhir akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, apakah pemerintahan yang Islami mesti disebut khilafah? Jawabannya tidak mesti. Apapun namanya, entah kerajaan, entah republik, entah kesultanan, entah yang di Pertuan Agung, entah kekaisaran, apapun namanya, selama bisa menerapkan nilai-nilai Islami dalam pemerintahannya, maka itu disebut jamaah. Dalam konteks zaman dulu ataupun zaman kapan. Allah a'lam. Yang kedua tadi apa? Yang buletin isinya Al-Quran Oh ya, semua, Ustaz. apakah isi Quran? Terima kasih, mohon maaf. Kalau ada buku, bukunya kutip, buku kecil itu, saya sering dengar juga, sering lihat juga. Dulu itu sering dibagikan di pom bensin itu. Sekarang sudah jarang. SDM-nya mungkin nggak ada ya. Itu bagaimana? Saya nggak paham. Itu suka dibagikan di pom bensin atau di toko atau di masjid-masjid atau di mana gitu. Mereka hanya mengutip Quran, tidak mau mengutip hadis. Ada banyak kemungkinan, Pak, sebetulnya. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi memang orang ini sedang fokus kajian Quran. Tidak kajian hadis. Bisa jadi, kan begitu. Tetapi rata-rata, ini rata-rata yang saya temui di pom bensin dengan buku kecilnya, yang saya temui di masjid dengan buku kecilnya, yang saya temui di beberapa tempat dengan buku kecilnya, dengan isi redaksi Quran saja, atau redaksi Quran semua redaksi Qurannya, redaksi Quran semua yang ada di buku, rata-rata mereka masuk kategori inkarus sunnah. Rata-rata. Yang saya temui itu rata-rata inkarus sunnah. Mereka menolak kredibilitas hadis Nabi. Kenapa? Menurut mereka, satu-satunya pedoman, satu-satunya tuntunan, satu-satunya rujukan yang boleh dan harus diambil oleh umat muslim adalah Quran, bukan hadis. Apalagi hadis itu problematis dalam periwayatannya. Karena kola wakila katanya. Dan semakin jauh dari zaman Nabi, semakin besar peluang terindikasi kesalahan atau semakin besar peluang terjadinya distorsi terkait dengan periwayatan hadis. Apalagi nanti terjebak dengan kondisi sosial politik. Apalagi nanti terjebak dengan kondisi penyimpangan itu segala macam. Sehingga bisa jadi hadis mengalami banyak distorsi dalam proses periwayatan. Beda dengan Quran. Makanya kenapa orang-orang yang inkarus sunnah, kadang-kadang kalau debat pinter juga itu. Saya masuk dalam apa, nggak masuk sebetulnya, saya ditawari terlibat di dalam grup. Isi grupnya itu ada yang pro Quran hadis, ada yang pro Quran saja. Jadi debat terus, Pak, di situ. Saya belum masuk, tapi saya sering dapat undangannya dari teman-teman yang meminta saya terlibat dalam perdebatan dengan ahli-ahli yang dengan orang-orang yang tidak mau menerima hadis. Cuman saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Pertama, debat medsos itu kadang-kadang yang kita tulis apa, dipahaminya apa. Jadi ribet, Pak. Kalau mau mendingan duduk bersama sambil ngopi, sambil makan goreng pisang. Kalau mau debat, debat. Tapi ya suasananya kayak tadi. Ngopi, goreng pisang, ada cemilan, angin sepoi-sepoi, kayaknya itu lebih cocok untuk bisa diskusi lebih panjang dan lebar. Ketimbang via medsos itu, kadang-kadang yang kita tulis belum tentu dipahami sebagaimana yang kita inginkan. Itu problem. Jadi kita akan banyak PR ketika debat dengan tulisan di media sosial. Jadi saya termasuk orang yang tidak suka berdebat di media sosial. Kalau mau cari waktu, cari tempat, kita ngobrol, kita ngopi. Judulnya ngopi supaya bisa selesai sakwa sangka di antara kita. Kalau memang diharuskan berdebat. Jadi kemungkinan yang tadi ditanyakan, buku-buku tadi kemungkinan ditulis oleh inkarus sunnah. Kemungkinan. Dulu kantor pusatnya itu di daerah Cipayung. Itu tempat dekat dengan kantor saya di Cipayung, Jakarta Timur. Itu kalau sekarang mungkin tetanggaan dengan Dewan Dakwah, karena sekarang ada Dewan Dakwah. Itu dulu kantor pusatnya di situ. Dan sangat eksklusif, di mana kita tidak bisa masuk ke dalam, tidak bisa interaksi dengan maksimal. Kadang-kadang ketika kita datang, mereka bubar. Gitu. Intinya mereka adalah orang-orang yang menolak komitmen terhadap hadis Nabi karena dianggap mungkin mengalami banyak distorsi atau penyimpangan di dalam hadis Nabi. Menurut mereka. Allah. Saya
Pertanyaan lanjutan dari yang poin nomor 1, Ustaz. Simpelnya, Boleh. apakah pemerintahan Islami itu harus pemerintahan satu dunia atau bisa pemerintahan yang sektoral gitu, Ustaz? Sederhananya pertanyaan lucu-lucuannya, kalau misalkan Turki dianggap pemerintahan Islami, apakah bisa dianggap bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu baiknya ke sana atau seperti itu, loh? Kalau konteks sekarang, Mbak, konteks sekarang ya, sebetulnya dengan pemerintahan Islami sektarian per negara itu sudah mencukupi. Misalkan Turki pemerintahnya sudah Islami, Indonesia sudah Islami, geser ke Brunei, geser ke Amerika, geser ke Jepang, geser ke Cina, geser ke Turki, geser ke Rusia, geser ke Afghanistan, semuanya sudah pemerintahan Islami. Itu automatically akan ada satu orang pimpinan yang menguasai semuanya. Karena semuanya sudah menerapkan konsepsi Islam. Ya kalau masih kayak gini ya nggak akan ketemu satu orang yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ujung-ujungnya nanti nunggu Imam Mahdi baru bisa selesai. Ya, kalau Imam Mahdinya belum keluar ya akan tetap ribut begini saja. Jadi kalau ya pertanyaannya, apakah pemerintahan Islami bisa dilakukan secara sektorial? Bisa, sangat bisa. Indonesia saja, Malaysia saja, Jepang saja, itu bisa, sangat bisa. Karena Islam itu atau Quran Sunnah itu bisa diterapkan dalam ruang lingkup yang mana saja. Mau ruang lingkupnya keluarga, bisa. Ruang lingkup masyarakat lebih luas, bisa. Ruang lingkup perkotaan, bisa. Ruang lingkup kenegaraan, bisa. Ruang lingkup dunia, bisa. Itu karakter tabiat yang dimiliki oleh Quran dan Sunnah atau yang dimiliki oleh agama Islam. Jadi kalau diterapkan secara sektarian per negara, bisa. Dan kalau seluruh negara sudah komitmen dengan penerapan syariat Islam, saya rasa kehadiran satu orang yang menguasai dunia, ya penting nggak penting. Nanti juga itu menjadi otomatis, jadi kebutuhan tersendiri. Ketika memang semuanya sudah komit dengan pelaksanaan atau penerapan syariat Islam. Dan bicara syariat Islam kan kita tidak langsung berpikir hukum pancung, hukum potong tangan, hukum rajam, nggak ke situ. Pelaksanaan syariat Islam itu bukan itu. Maksudnya bukan itu saja gitu lah. Kalau kita memahami lebih sederhana, sebetulnya begini. Hukum potong tangan ada di Islam. Hukum kisos bunuh lagi itu ada di Islam. Hukum zinah dirajam itu ada di Islam. Itu betul. Tapi syariat Islam yang potong tangan, yang pancung orang, yang dirajam, itu syariat Islam yang merupakan reaksi terhadap pelanggaran. Jadi potong tangan itu reaksi adanya pelanggaran. Artinya ada sesuatu yang dilanggar, makanya dipotong tangan. Ada yang dihukum kisos, hukum pancung, misalkan dia membunuh dibunuh lagi. Itu ketika terjadi pelanggaran, reaksi terhadap pelanggaran. Rajam, orang yang berzinah kemudian harus dirajam, dikubur setengah badan, dilempari pakai batu, itu reaksi terhadap pelanggaran. Kalau kita komitmen tidak boleh ada potong tangan, tidak mau ada pancung, tidak mau ada rajam, ya jangan bikin pelanggaran, kan selesai. Kalau nggak ada pelanggaran kan nggak ada hukuman. Nggak ada yang mencuri, nggak ada potong tangan. Kenapa nggak ada potong tangan? Nggak ada yang nyolong, selesai. Nggak ada yang korupsi, selesai. Nggak ada potong tangan. Jadi syariat Islam bukan hanya hukum sanksi seperti tadi. Itu ada, iya. Tapi potong tangan, rajamnya itu adalah reaksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau tidak mau ada reaksi seperti itu, tidak mau ada hukum seperti itu, jangan pernah bikin pelanggaran. Dan Nabi tidak pernah suka menghukum. Tidak suka menghukum. Kenapa? Karena Nabi lebih suka mengantisipasi pelanggarannya daripada menghukum orang yang melanggar. Allah. Jazakallah, Ustaz. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kita buka nih. Monggo. Belum ada? Kalau belum ada, biasanya nanya lagi. Tadi Pak Rizky katanya mau nanya. Ada di chat. Memang kelihatan ya. Enggak, lagi sibuk juga tuh Rizky. Mungkin ya udah saya wakilkan ya, tadi bisa diwakilkan. Ini Ustadz kan ada ya, ini mohon maaf nih, mungkin tidak hafal persis ya.
ada hadis yang kira-kira bunyinya bahwa Islam datang dari hal yang asing dan akan kembali ke yang asing Betul. juga gitu kan. Nah itu bagaimana Betul. memaknainya dengan jamaah ini yang apa namanya terkesan yang artinya adalah banyak kan kira-kira gitu. Baik. Kalimat hadisnya gini. Bada'al Islam goriban. Wa sayaudu gorib. Fatu balil goroba. Itu hadis, punya hadis. Islam itu datang asing dan akan kembali asing. Fatuba, maka gembiralah orang-orang yang dianggap asing. Ini kan kalau baca hadis secara teks, kan yang penting beda. Yang penting beda. Karena beda itu kan dianggap asing. Seolah-olah yang penting beda. Padahal kalau kita baca dalam syarah hadis, itu dijelaskan langsung juga oleh Nabi SAW. Nabi menjelaskan kalimat asing yang dimaksud seperti apa. Kata Nabi SAW, kata beliau, ketika menjelaskan hadis ini, alladzina yuslihuna ingda fasadan nas. Orang-orang yang asing yang dimaksud oleh hadis ini adalah alladzina yuslihuna. Orang-orang yang komitmen dengan perbaikan. Ingda fasadan nas, ketika umat manusia sedang berbuat kerusakan. Jadi saya gambarkan ini. Dunia ini sudah isinya perusak semua. Dunia ini, misalkan ini bukan sekarang. Misalkan dunia ini isinya perusak semua. Isinya orang bejat semua, gitulah. Isinya durhaka semua. Isinya. Ternyata ada sekelompok orang yang komitmen dengan perbaikan. Yang lain membebaskan zina, dia tidak, tetap komitmen. Yang lain minum-minum khamar, dia tidak. Yang lain meninggalkan Quran, dia komitmen kepada Quran. Yang lain meninggalkan masjid, dia komitmen dengan masjid. Yang lain tidak suka dengan syariat Islam, dia tetap suka. Nah, itu yang disebut dengan orang asing. Yang disebut dengan orang asing. Alladzina yuslihuna inda fasadan nas. Orang-orang yang membuat perbaikan, yang komitmen dengan perbaikan ketika orang-orang yang lain, masyarakat yang lain, sedang berbuat kerusakan. Jadi bicara nanti gorib itu tidak harus bicara yang detail-detail, yang sederhana saja. Ketika satu masyarakat membiarkan zina itu, atau menganggap zina itu sebagai perbuatan yang biasa, maka ada sekelompok orang yang tetap menganggap zina itu perbuatan yang haram. Sehingga nanti akan disebut orang-orang yang tetap menyebut zina itu haram, dia sedang membuat perbaikan. Dan orang-orang yang membiarkan zina atau menganggap zina itu perkara yang biasa atau yang lumrah, maka dia sedang berbuat kerusakan. Gitu. Jadi ketika ada orang yang komitmen, dia tetap disebut goroba. Jadi asing itu tidak harus terlalu detail, Pak. Asing dari sisi penampilan. Kalau di sisi penampilan tidak harus masuk hadis ini. Misalkan yang lain pakai baju batik, dia gamisan, itu bukan asing. Itu berbeda saja fashionnya. Tidak harus kemudian membaca hadis ini untuk menjustifikasi perbedaan yang dia lakukan atau perbedaan penampilan yang dia punya. Jadi bukan pada poin perbedaan itunya. Asing itu berkaitan dengan satu, orang berbuat perbaikan, di tengah orang berbuat kerusakan. Ketika orang yang berbuat perbaikan itu hidup, dia disebut asing oleh orang-orang yang sedang berbuat kerusakan. Maka orang asing itulah yang selamat dan bahagia. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, orang-orang yang asing adalah yang menghidupkan sunnah di tengah-tengah orang yang tidak menghidupkan sunnah. Ini menghidupkan sunnah, masyarakat mematikan sunnah. Contoh, kita nggak usah jauh-jauh sunnah pada perkara yang sifatnya perdebatan lah. Makanya saya menghindari contoh itu. Contohnya misalkan, kita sepakati, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa puasa sunnah itu ada. Entah Senin Kemis, entah saum Daud, selang sehari, entah puasa Ayamul Bid. Ketika orang-orang menghidupkan sunnah, Senin Kemisnya dihidupkan, orang-orang sudah tidak kenal puasa Senin Kemis itu. Akan ada, Pak, saya tegaskan, akan ada masa di mana generasi muslim nanti mereka tidak kenal dengan puasa sunnah. Akan ada masanya. Dan saya berharap saya tidak ada di masa itu. Tapi akan ada masanya. Akan ada masa di mana orang
tidak lagi menganggap sholat yang 5 waktu itu wajib. Akan ada masa di mana masjid sebatas tempat wisata, bukan sebagai tempat ibadah. Akan ada masa Quran hanya sebatas tulisan yang tidak memiliki makna dan juga ibrah bagi manusia. Akan ada masa di mana orang-orang meninggalkan kewajiban-kewajibannya, padahal kondisi tersebut jelas dilarang oleh agama. Nah, masa itulah ketika ada orang meninggalkan masjid, ini masih komitmen. Ketika orang meninggalkan puasa sunnah, ini masih komitmen. Ketika orang meninggalkan sholat sunnah, ini masih komitmen. Ketika orang meninggalkan sedekah sunnah, ini masih komitmen. Maka orang yang menghidupkan sunnah, dia adalah orang asing di tengah-tengah umat manusia yang sudah melupakan sunnah. Allah. Secara situ, goroba yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicaranya pada konten yang substansif, bukan pada konten yang sifatnya eksoterik, penampilan. Allah. Baik, jazakallah Ustaz. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai topik hari ini, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Kang Heri, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri. Mau tanya Ustaz. Jadi terkait jamaah ini ada sebagian teman-teman kita yang beranggapan bahwasanya walaupun sudah tidak ada khalifah gitu ya, khilafah, tetap harus ada perwakilan dari Nabi. Jadi mereka mengangkat imam di lingkup kecil mereka sendiri gitu. Karena mereka menganggap ada beberapa hal yang memang perlu ada perwakilan Nabi itu, seperti mengambil zakat. Jadi zakatnya harus diambil gitu, bukan dibebaskan ke siapa aja. Tapi mereka berkomitmen seandainya nanti Imam Mahdi ada, mereka akan ikut. Nah itu menurut pendapat Ustadz seperti apa? Pertama ini Pak, perwakilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan punya banyak peran. Jadi Nabi itu punya banyak perannya. Utama peran Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jelas itu tidak boleh ada perwakilan. Karena kerasulan berakhir sudah ketika Nabi sudah wafat. Kalau toh mau kita pahami bahwa ada pengganti lah, bukan perwakilan ya. Atau bukan penerus tapi pengganti dari kenabian, mungkin jawabannya ulama. Bukan imam tapi ulama. Kenapa? Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, bukan al-imam warasatul anbiya atau al-amir warasatul anbiya, tapi kata Nabi al-ulama warasatul anbiya. Kalau ingin mencari peran pengganti, stuntman lah gitu. Stuntman-nya Nabi dalam urusan kenabian, kayaknya ulama yang lebih tepat. Bukan berarti menyamakan Nabi dengan ulama atau ulama dengan Nabi, jelas tetap beda, tidak mungkin bisa disamakan. Tetap ibarat bintang dengan bumi lah, ibarat langit dengan bumi tidak bisa disamakan. Tetapi ketika ketidakadaan langit, mungkin bumi bisa jadi solusi saat itu. Makanya ketika tidak ada Nabi, mungkin ulama yang bisa menggantikan peran-peran tersebut. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ketika peran Nabi sebagai Nabi. Sehingga boleh kepada para ulama. Yang kedua, Nabi juga seorang pemimpin di zamannya. Dia seorang amir, dia seorang panglima perang. Nah, peran Nabi sebagai amir yang punya otoritas mengelola zakat, yang punya otoritas mengelola haji, yang punya otoritas mengelola hukum, yang punya otoritas menjadi mufti, itu peran Nabi. Kaitan dengan zakat, kaitan dengan haji, kaitan dengan kisos, kaitan dengan hudud. Hudud itu kayak tadi, hukum-hukum kayak potong tangan segala macam, itu juga peran Nabi, tetapi sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan, sebagai daulah. Makanya kan Nabi itu ketika tinggal di Madinah sudah layak disebut sebagai daulah Islam di kota Madinah. Jadi Islam itu sudah berdaulat di kota Madinah sebelum Mekah. Daulat Islam Madinah dulu, baru kemudian Mekah. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan Pak Heri, kalau peran Nabi berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan hudud, itu sudah diambil alih tugasnya oleh pemerintahan.
Pemerintahan yang mana saja. Selama pemerintahan itu menerapkan syariat Islam sudah clear. Contoh misalkan, di Indonesia, untuk urusan zakat sudah diatur secara Islami. Untuk urusan zakat. Zakat mal misalkan dari emas, itu minimal 85 gram emas. Itu nisabnya. Dibayarnya tahun depan. Kalau sudah terhitung 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya. Berapa zakat dari 85 gram emas? Jawabannya 2,5%. Itu sudah diatur oleh pemerintahan kita di Indonesia. Walaupun pemerintahan kita tidak 100% menerapkan nilai-nilai syariat Islam, tetapi dalam ruang-ruang zakat, urusan nikah, itu sudah diatur oleh pemerintah. Artinya tidak usah ada perwakilan Nabi lagi, wong sudah diatur oleh pemerintahan. Kan pemerintahan kita juga ngatur. Memang ideanya, ini kan zakatnya sudah dikelola oleh pemerintah, nikah sudah dikelola oleh pemerintah, terkait dengan teknis memang beberapa masih ada perlu perbaikan. Itu betul. Itu kita tidak pungkiri. Memang teknis perlu ada perbaikan. Contoh misalkan, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amilin zakat, amilin ya kan, amilin itu punya hak dari zakat sebagai salah satu dari 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada di dalamnya adalah amilin. Sebagaimana di surat At-Taubah ayat ke-60, surat ke-9 ayat ke-60, ada amilin sebagai mustahik zakat. Dulu di zaman Khulafaur Rasyidin, amilin itu profesi. Jadi tugasnya memang amilin, bukan sampingan, atau lagi bukan bukan musiman gitu. Amilin itu memang profesi yang menjanjikan di zaman dulu, di zaman Nabi. Kenapa? Karena amilin punya hak 12,5%, kan luar biasa. Kalau dari 1 triliun kan 12,5% gede, Pak. Kan lumayan. Kalau dari 1 triliun, nah, kalau dari 100 triliun, ya 12,5% jelas lumayan. Sangat lumayan. Nah, itu profesi amilin di zaman Khulafaur Rasyidin. Sampai amilin di zaman dahulu itu punya SK. Ada SK-nya, ada SK pengangkat. Kayak PNS, Pak, gitulah. Amilin itu di zaman dulu tuh mirip kayak ASN. ASN, PSN, PNS ya. Ya itulah PNS atau ASN, PNS lah. Intinya diangkat oleh pemerintah, dapat gaji dari pemerintah gitu. Itu amilin zaman dulu. Zaman sekarang amilin itu yang punya otoritas pengangkatan adalah DKM masjid, turun derajat. Zaman dulu pemerintahan SK-nya bangga jadi amilin, sekarang oleh DKM masjid SK-nya, Pak. Dan itu pun sebetulnya melanggar undang-undang tentang perzakatan, karena masjid tidak boleh mengambil dana zakat. Itu kena pasal itu, karena setelah undang-undang zakat ada judicial review, itu di antara poinnya adalah tidak boleh ormas, tidak boleh lembaga yang tidak dapat SK dari pemerintahan untuk mengelola zakat, termasuk masjid di dalam. Bahkan seorang ustadz yang ngumpulin zakat itu sudah bisa dipidanakan secara undang-undang ya. Undang-undang zakatan kalau tidak salah seperti itu sekarang. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau mengambil peran Nabi terkait dengan pengelolaan zakat, pengelolaan hudud, pengelolaan kisos, rajam, dan sebagainya, itu sudah diambil alih oleh pemerintahan. Maka nanti kaidahnya gini, Pak. Tidak boleh melakukan kisos kecuali di bawah naungan pemerintahan. Tidak boleh melakukan rajam kecuali di bawah naungan pemerintahan. Tidak boleh melakukan hudud, jinayah, sanksi terhadap pelanggaran kecuali di bawah naungan pemerintahan. Jadi kalau peran-peran Nabi untuk keilmuan diambil oleh ulama, kenegaraan diambil oleh pemerintahan. Jadi tidak lagi mesti ada tokoh yang dianggap punya super power, punya kemampuan yang mirip-mirip dengan Nabi, sudah tidak ada, Pak. Saya sering diskusi, mohon maaf saya tidak mau sebut organisasinya, Pak ya. Tapi ada teman saya itu ngajak saya berbaiat kepada gurunya. Katanya Islam saya ini masih Islam turunan. Jadi harus syahadat ulang. Terus syahadat ulangnya sama Bapak Fulan lah ya. Bapak Fulan. Saya harus berbaiat. Terus saya tanya, kalau saya berbaiat, saya jadi apa? Bedanya kalau saya belum berbaiat dengan sudah berbaiat, apa bedanya? Kata teman saya, kalau antum berbaiat, antum muslim. Secara hakikatan muslim. Setelah itu apa? Kalau saya sudah jadi muslim menurut antum, maka antum bayar zakat ke lembaga ini. Harus bayar zakat ke lembaga ini. Antum juga harus mewakafkan diri untuk lembaga ini. Antum harus menerima peraturan dari lembaga ini.
Saya bilang, ini lembaga kayak negara. Ya mirip-mirip lah, kata beliau. Jadi mirip-mirip negara. Mirip-mirip sebuah komunitas yang mirip-mirip negara. Saya tanya, nanti KTP saya ganti dong? Oh enggak, KTP-nya tetap KTP yang alamat. Saya jadi bingung loh, kok ini negara kok nggak punya KTP, gimana sih? Jadi kalau mau bikin negara dalam negara ya harus gantilah gitu kan, ganti KTP, ganti KK. Ini KTP-nya masih KTP warga negara Indonesia, tapi sudah masuk dalam lingkungan kelompok ini kan agak susah Mbak saya menakarin. Saya bilang ya kalau KTP-nya masih KTP warga negara Indonesia, ya saya ngapain ikut antum? Sudah saya ikut negara Indonesia saja lah. Di sini juga masih banyak yang harus diurusin. Akhirnya teman saya debat panjang lebar, itu banyak item-item perdebatannya. Kesimpulannya saya nggak ngikut ke beliau. Tahu saya juga beliau juga sekarang sudah keluar dari kelompoknya. Ya akhirnya kan tidak bisa dicerna dengan kacamata yang lebih jernih, Pak. Kaitan dengan ada wakil Nabi yang punya otoritas seperti Nabi, tetapi masih di bawah pemerintahan Indonesia, masih di bawah pengaruh para ulama. Jadi agak susah. Padahal untuk urusan kenabian yang tidak akan ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, secara teknis sudah diatur oleh para ulama, maka rujuk saja para ulama, karena para ulama pasti berfatwa berlandaskan kaidah Quran dan kaidah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kondisi di Indonesia. Ada kumpulan ulamanya, cukup banyak ulama-ulama di Indonesia. Geser ke Arab juga banyak, geser ke Kuwait juga banyak. Banyak negara yang punya basis para ulama yang mumpuni di bidangnya. Yang kedua, untuk urusan yang berkaitan dengan publik, saya ulang, untuk urusan yang sifatnya publik, yang sifatnya general, yang sifatnya umum untuk seluruh warga negara, itu tidak bisa oleh ulama. Ulama tidak punya kekuatan di situ. Yang punya otoritas adalah negara, dalam kurung pemerintahan. Maka pemerintahanlah yang punya otoritas dalam pengelolaan warga negara, dalam pengaturan warga negara, termasuk syariat-syariat Islam yang sifatnya populis, yang sifatnya publik, seperti zakat, seperti hudud, seperti yang lainnya, itu diatur oleh negara. Jika negara ingin mengatur secara apik dan baik sesuai dengan syariat Islam, ya silakan bermain di tataran parlemen, di tataran perundang-undangan. Toh ruangnya masih terbuka lebar. Masih bisa berdiskusi riak lah di parlemen terkait dengan penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam konteks ke-Indonesiaan. Allah. Terima kasih Ustaz. Afwan. Baik, karena sudah lewat dari jam 9.30, mungkin kita akhiri untuk sesi malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama, di jam yang sama. Kembali ke Syirah, kayaknya udah mulai masuk fase Nabi Isa. Jadi insya Allah pekan depan seperti itu. Baik, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada kajian malam ini. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya, terima kasih. Mohon izin duluan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.